Halo semuanya, perkenalkan nama aku Azati Kairunisa dari kelas 3 MA10 angkatan 2018, jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Gunadarma. Di sini aku mau menjelaskan apa itu teknik dasar fotografi. Teknik dasar fotografi sendiri salah satu hal yang harus wajib diketahui oleh seorang fotografer. Tetapi tidak hanya itu saja, melainkan ada hal yang penting yang harus dipahami, yaitu mengerti tentang teknik pengambilan gambar serta komposisi dalam fotografi. Karena sebelum menjadi seorang fotografer, kalian harus memahami dulu teknik dasar fotografi. Yang pertama, kita akan membahas sekilas tentang fotografi. Fotografi memiliki sebuah arti dari dua kata, yaitu foto yang berarti cahaya dan grafi yang berarti tulisan atau lukisan. Dalam istilah umum, fotografi mempunyai artian yaitu proses metode atau menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek. Unsur-unsur penting teknik dasar fotografi yaitu komposisi, kedalaman, tekstur, pola dan bentuk, titik pandang, garis, menyelaraskan dengan objek utama agar komposisi dari foto kalian terlihat selaras dan seimbang. Teknik dasar fotografi kedalaman adalah penciptaan terhadap foto agar nampak seperti 3 dimensi. Kedalaman ini dapat dilakukan dengan cara mengatur fokus pada kamera dan pembingkaian dan sudut pandang. Fokus dapat dilakukan dengan cara zoom terhadap objek tertentu dan background di sekitarnya terlihat ngeblur. Teknik dasar fotografi tekstur merupakan salah satu kebutuhan di dalam fotografi yang membutuhkan kecermatan dan logika. Kecermatan dan logika fotografer itu sendiri. Teknik dasar fotografi pola dan bentuk memiliki tiga jenis aspek, yaitu segitiga, ritme, dan simetri. Segitiga terbentuk karena adanya garis diagonal. Ritme adalah foto yang diulang-ulang, sedangkan simetri adalah di mana foto diambil dari sisi yang berbeda. Teknik dasar fotografi titik pandang adalah titik pandang saat kita memotret sesuatu. Adapun titik pandang terbagi menjadi dua, yaitu titik pandang tinggi dan titik pandang rendah. Titik pandang tinggi adalah hasil foto yang dimana foto tersebut menyampaikan kerentanan atau kelemahan. Titik pandang rendah adalah hasil foto yang dimana foto tersebut menyampaikan otoritas atau kekuatan. Teknik dasar fotografi adalah suatu objek yang berubah garis sangat membantu seorang fotografi dalam memperhatikan suatu objek sekitar, sehingga dapat menghasilkan foto yang terbaik. Garis dibagi menjadi dua, yaitu garis vertikal dan horizontal. Garis vertikal memiliki arti kekuasaan atau kekuatan, sebaliknya garis horizontal memiliki arti stabilitas. Teknik dasar fotografi cahaya adalah salah satu dasar fotografi yang harus kalian pahami ketika kalian memotret. Karena ketika kalian memotret objek, seseorang fotografer harus mengetahui intensitas cahaya agar foto yang dihasilkan sesuai. Diafragma biasa disebut juga dengan aperture. Terus selanjutnya panjang lensa. Panjang lensa biasa disebut focal length, yaitu bisa mempunyai satuan mm. Ya. Terus panjang lensa mempengaruhi jarak, sudut pandang, pembesaran, fasilitas bukaan diafragma, dan lensa khusus. Terus lensa makro itu penambahan panjang lensa pengoreksian perspektif pada subjek. Terus ada lensa lunak. Terus selanjutnya lagi nih sifat film. Kualitas sebuah gambar ditentukan oleh kepekaan film tersebut terhadap sinar atau biasa disebut ISO. Apabila ISO-nya rendah, akan menghasilkan detail gambar yang lebih tajam atau disebut juga butir halida perak lebih halus. Hasil dari foto di sini sesuai dengan namanya, yaitu black atau hitam atau white putih.
Unsur yang harus diperhatikan dalam mengambil foto hitam putih ini adalah tentang pencahayaan dan komposisi foto. Pencahayaan adalah salah satu faktor utama untuk teknik black and white ini, sedangkan komposisi itu sendiri juga merupakan faktor yang dapat menghasilkan foto monokrom baik. Still shift fotografi. Still shift fotografi pada dasarnya adalah di mana pergerakan kamera dan rotasi lensa terhadap gambar. Teknik ini dapat dilakukan dengan menggunakan gerakan khusus dan lensa khusus. High speed fotografi. High speed fotografi adalah teknik di mana faktor kecepatan atau menjalani kunci utamanya sesuai dengan namanya, dan foto yang dihasilkan akan nampak jelas ketika menggunakan teknik ini jika kalian berhasil. Terus kunci utamanya melakukan teknik ini adalah dengan mengatur shutter speed yang baik, karena teknik ini pada dasarnya membutuhkan waktu yang sangat singkat ketika mengambil objek yang akan dipotret. Night fotografi. Night fotografi yaitu di mana teknik ini dilakukan dengan mengandalkan cahaya dan timing waktu ketika melakukan pengambilan foto. Teknik ini tidak harus dilakukan ketika malam hari saja. Nah, pada pagi hari atau siang hari juga bisa dengan cara mengatur pencahayaan lampu. Motion blur, Mation ya? Bacanya bahasa Mation ya? Motion itu Motion blur. Motion blur fotografi. Motion blur fotografi hampir sama dengan teknik dasar fotografi high speed, namun teknik motion blur lebih mudah daripada teknik high speed. Sekarang infrared fotografi. Infrared fotografi adalah teknik fotografi di mana menggunakan cahaya infrared untuk memotret objek dengan cara menyeting di dalam kamera kalian. Terus ada lagi makro fotografi. Makro fotografi adalah teknik fotografi yang dilakukan dengan jarak dekat dengan menggunakan lensa khusus, yaitu lensa makro untuk mengambil suatu objek yang akan difoto. Terus ada lagi panoramic fotografi. Panoramic fotografi adalah teknik dasar fotografi yang bertujuan untuk mendapatkan lingkungan di sekitar objek yang kita ambil. Nah, teknik ini bisa dilakukan dengan cara menambahkan alat bantu yaitu tripod agar hasil foto yang kita dapatkan menjadi lebih baik. Terus ada arsitektur fotografi. Arsitektur fotografi adalah teknik di mana pengambilan gambar yang mengedepankan sisi artistik dan keindahan, seperti contoh pengambilan gambar di gedung tua, pengambilan gambar di bangunan sejarah dan bangunan lainnya. Terus ada minimalis fotografi. Minimalis fotografi adalah teknik dasar fotografi yang menggunakan sedikit objek pada foto yang diambil. Teknik ini akan berhasil apabila kalian bisa mengatur dan angle kamera pada posisi yang baik dan pas. Terus ada lagi teknik dasar fotografi minimalis harus memberikan cerita dengan suatu makna, walaupun foto tersebut hanya mempunyai satu objek di dalamnya. Terus street fotografi. Street fotografi adalah teknik dasar fotografi yang menggambarkan sesuatu kejadian sehari-hari, bukan sesuatu. Tidak perlu dilakukan pada jalanan, tapi bisa dilakukan di tempat publik lainnya selama memperlihatkan kegiatan manusia. Hasil foto akan lebih baik apabila dilakukan secara candid, tidak diketahui oleh orang yang difoto. Gimana? Udah paham kan tentang teknik dasar fotografi? Walaupun aku bacanya tidak beraturan karena mungkin bahasa Inggrisnya kurang gimana gitu, maaf ya teman-teman, karena manusia tidak ada yang sempurna. Tapi ini kayaknya emang kodenya yang bobrok kali ya, tidak jelas gitu ngomongnya. Nah, jika kalian ingin menjadi seseorang fotografi yang profesional atau seseorang yang profesional dalam fotografi maupun videografi, kamu wajib banyak belajar tentang komposisi dalam fotografi agar skill kalian bertambah makin banyak. Jam terbang gak tuh? Jadi kalian kayak memperdalam kemampuan kalian tuh biar lebih bagus gitu. Kayak aku nih sukanya ngedit video, tapi aku belum sempurna banget. Kan namanya kita kan juga pengen belajar.
Ya aku juga buat video ini juga harus pede di depan kamera. Sebenarnya sih aku nggak pede. Ini kok jadi curhat ya. Maaf ya teman-teman. Walaupun banyak kesalahan dalam video ini, aku mohon maaf karena manusia itu tak luput dari dosa. Dosa maaf banget, salah ya. Kesalahan. Ya udah, aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.